Pak Edi, saya bertanya, bangga dengan tagline Bapak agamis. Saya melihat di Pekanbaru ini gimana caranya Bapak mengenangani maraknya Islam Salafi dan Wahabi yang masuk di kota Pekanbaru. Terima kasih. Baik, pertanyaannya masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, kalau sudah dirasa cukup, kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan. 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Kita sampai saat ini tidak ada larangan secara khusus dari pemerintah. Artinya semua yang melaksanakan kegiatan itu masih dalam norma-norma yang masih bisa dilaksanakan. Kecuali kalau memang ada peraturan dari pemerintah yang memang menentukan itu. Tapi fakta hari ini semua kita bisa melaksanakan sesuai dengan agama yang kita yakini. Adapun masalah yang mereka punya aliran masing-masing itu, ini kan permasalahan antara kita dengan mereka, bagaimana. Tetapi tidak ada yang memaksa kita untuk melarang mereka ataupun menghentikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Saya kira demikian. Masih ada waktu? Kita kan punya MUI, artinya MUI juga punya peran untuk bagaimana aliran-aliran ini juga bisa sepanjang dia ahlul sunnah wal jamaah itu tidak ada persoalan. Baik. Tapi ketika menyimpang ini yang Waktu habis. Terima kasih. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan selama 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Berarti pasangan calon nomor urut 4 menyetujui adanya aliran intoleran di Kota Pekanbaru ajaran Salafi. Begitu, Pak? kami tidak menyatakan Mohon izin. Sudah pertanyaannya? Belum, Pak. Sabar dulu, Pak. Silakan dilanjut. Ya. Berarti kalau dari jawaban Bapak tadi, Bapak berkonsep agamis, tapi bukan konsep agamis yang diatur oleh Pancasila, Pak. Karena apa? Berarti Bapak menyetujui adanya aliran intoleran di Kota Pekanbaru. Karena kita ketahui ajaran intoleran itu tidak boleh di Kota Pekanbaru, Pak. Mohon tenang. Yang intoleran. Mohon izin, Pak, sebelum pertanyaan masih bisa dilanjut terlebih dahulu atau sudah cukup? Masih lanjut, Bu. Silakan. Bapak ini terburu-buru dia. Tidak usah terburu-buru, Pak. Pertama, hari ini maraknya ajaran intoleran itu kan radikal, Pak. Bapak sebagai calon wali kota. Mohon maaf, waktu habis. Dan kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk memberikan tanggapan selama 1 menit. Kami silakan. Aliran-aliran yang dikatakan intoleran itu aliran yang seperti apa? Ini kan harusnya kan jelas. Apa kriteria yang dikatakan aliran intoleran? Coba dulu dijelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan intoleran tadi. Karena selama ini kita melihat MUI juga yang melaksanakan peran itu tidak pernah menganggap itu sesuatu yang dilarang. Jadi artinya kalau kita bisa mengatakan bahwa itu intoleran itu harusnya bisa dijelaskan di mana, sehingga mereka memang kalau memang seperti itu ya harusnya pemerintah mengambil langkah. Tapi kan selama ini kan tidak. Artinya apa yang dikatakan bahwa intoleran itu kan penilaian dari Bu Ida, penilaian. Apakah betul dikatakan Salafi itu intoleran? Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, mohon tenang. Sudah cukup? Sudah cukup? Baik. Baik, sekarang kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi sepenggal potongan video debat salah satu kandidat calon wali kota yang ada di Pekanbaru, di mana mereka salah satu di antara paslon itu mengangkat sebuah isu yang mungkin menarik kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu keberadaan dakwah salaf di Pekanbaru, yang menurut salah satu paslon
bahwasanya keberadaan dakwah salafi yang ada di Pekanbaru ini sangat intoleran atau tidak toleransi. Artinya mungkin mereka mendapatkan berita bahwasanya salafi ini adalah wahabi, ajaran radikal, ajaran terorisme, atau mungkin embrio paham radikal. Dan demikianlah jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak isu hoax ataupun tuduhan fitnah yang dialamatkan kepada dakwah salafi. Kenapa jemaah dalam Allah kita mungkin tertarik membahas permasalahan ini? Karena kita tahu salah satu daerah yang sekarang sangat marak dakwah salafi dan sangat masif dan bahkan ribuan kaum muslimin yang ketika mengadakan sebuah tablik akbar atau kajian adalah di daerah Pekanbaru. Dan ini adalah merupakan sebuah anugerah nikmat yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan Pekanbaru ini sebagai mungkin basis dakwah salafi yang terbanyak di seluruh Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau dikatakan dakwah salafi ini intoleran atau mereka ini sering mencap sesat, kemudian kafir, bid'ah dan sebagainya, maka kita kemudian jawab jamaah rahmatullah. Sesungguhnya dakwah salafiyah adalah merupakan dakwah yang sebagaimana Nabi SAW pernah mendakwakan agama ini. Jadi tidak pernah terlepas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau dikatakan intoleran, dari sisi mana? Apakah dakwah salafi selama ini sering membubarkan kajian-kajian kelompok-kelompok tertentu? Ataukah dakwah salafiyah ini sering kemudian menyerang kelompok tertentu? Datang dengan massa yang banyak, kemudian menggeruduk, membubarkan dengan paksa, bahkan turun di jalan melakukan demo, atau melakukan tindakan-tindakan radikalisme, terorisme yang lainnya. Ini butuh fakta. Karena kalau antum hanya sekedar omong-omong atau hanya sekedar tuduhan palsu hoax, maka ini adalah merupakan di antara bentuk kebohongan dan kedustaan paslon tersebut. Dan paslon ini tidak pantas ya. Kita harapkan saudara-saudara kita di Pekanbaru bagaimana mereka berinisiatif paslon-paslon yang seperti ini jangan dipilih. Ya, kalau bisa jangan dipilih, jangan diangkat karena orang seperti ini sangat berbahaya bagi keberadaan beragamanya kaum muslimin yang ada di Pekanbaru, terkhusus. Karena kenapa zaman dalam Allah? Ketika mungkin dia dipilih, dia mungkin akan melakukan diskriminatif, ya, melakukan monopoli terhadap kelompok-kelompok tertentu. Ya, mungkin mereka melakukan tindakan-tindakan radikal, ya, sebagaimana dia mengatakan tindakan radikal kepada salafi wahabi, intoleran. Dia mungkin akan melakukan tindakan intoleran terhadap kelompok yang lainnya. Dia mungkin mengatakan ente salafi wahabi, ente begini begitu dan sebagainya. Atau kemudian tidak mengeluarkan izin ketika ada mungkin acara kegiatan-kegiatan yang di sana mendatangkan massa yang banyak atau sebagainya. Maka calon pemimpin yang seperti ini, yang ketika dia mengaitkan politik dengan dakwah agama ini, maka ini tidak benar. Ya, yang seharusnya orang yang ketika dia ingin jadi pemimpin, dia berpikir bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana menjadi pelayan bagi masyarakat, bagaimana dia mengayomi semua manusia. Jadi jangan dia kemudian termakan dengan hoax, berita palsu, tuduhan fitnah berkaitan dengan dakwah salafiyah. Dan masya Allah jamaah rahmatullah, ya kalau kita ingin melihat, kita cemburu dengan Pekanbaru. Di sana banyak kaum muslimin yang membangun masjid-masjid dakwah salafiyah, yang kemudian di dalamnya didakwakan dakwah salafiyah, sehingga orang tersadarnya justru, ya ini harus dipahami oleh paslon ini yang mengatakan dakwah salafiyah ini intoleran. Justru dengan keberadaan dakwah salafiyah, itu kemudian memberi bantuan kepada pemerintah, aparat kepolisian dan aparat tentara untuk bagaimana memberikan kedamaian, ketentraman di Pekanbaru. Karena banyak orang sadar, oh tidak boleh melakukan kerusakan, tidak boleh mengambil haknya orang lain, tidak boleh membunuh, serampangan, tidak boleh kemudian menyakiti agama non-muslim yang lainnya. Maka dengan orang beragama, dengan orang mendekati diri mereka kepada Allah Jalla Jalaluhu, paham akidah yang benar, paham sunnah Nabi SAW, maka mereka mustahil akan melakukan tindakan radikalisme, melakukan tindakan kejahatan, melakukan tindakan intoleransi. Tidak ada satupun fakta yang mengatakan salafi wahabi itu ketika mereka banyak, mereka akan melakukan tindakan intoleran. Tidak ada fakta ketika dakwah salafi itu banyak, dia akan kemudian menyakiti, menggolimi orang lain. Ingat bro, ya antum harus ingat paslon tertentu ini dakwah salafiyah tidak seperti FI. Tak, cobalah kita kemudian mengungkit sedikit apa yang dilakukan oleh FI. Dakwah salafiyah tidak seperti FI.
Ya, FA ketika mereka dominan, maka mereka akan mendahului pemerintah. Contoh misalnya ketika kemarin mereka mendatangi tempat-tempat hiburan yang lainnya, itu dengan mendatangkan massa yang banyak, menggeruduk, kemudian merusak dan sebagainya dan sebagainya. Padahal di sana ada pemerintah. Wewenang untuk menutup atau tidaknya itu wewenang pemerintah. Wewenang untuk memberikan sertifikat halal ataupun tidak itu pemerintah. Mereka memiliki kapasitas, mereka memiliki sebuah wewenang akan hal tersebut. Dakwah salafiyah walaupun banyak, tidak pernah langsung turun tangan ketika ada maksiat. Tidak pernah langsung kemudian mendahului pemerintah. Mereka selalu mengkoordinasi pemerintah. Mereka selalu taat kepada pemerintah dalam kebaikan. Mereka tidak pernah mendahului kebijakan-kebijakan pemerintah. Itulah dakwah salafiyah. Jangankan hal itu zaman rahmatullah. Ya walaupun di negara kita ini menghalalkan, membolehkan demonstrasi, tapi di mana dakwah salafiyah pernah turun di jalan mendemo pemerintahnya. Ketika mendapatkan pemerintahnya ini zalim, ketika mendapatkan pemerintahnya ini melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan, yang tidak mensejahterakan masyarakat, tidak pernah. Dakwah salafiyah tidak pernah turun di jalan. Jangankan itu zaman rahmatullah, dakwah salafiyah, orang yang berjalan di atas manhaj yang agung ini, yang mulia ini, di atas agama Nabi SAW, mereka senantiasa menjaga lisan-lisan mereka untuk mencela pemerintah. Apakah orang seperti ini dikatakan intoleran? Sementara mereka tidak pernah mencela pemerintah, bahkan mereka senantiasa mendoakan pemerintah dengan doa yang baik. Walaupun ya dakwah salafiyah tidak pernah menyanjung terlalu tinggi kepada pemerintah, tidak pernah kemudian menjil kepada pemerintah. Mereka tidak ada sesuatu yang mereka ingin harapkan dari pemerintah, tidak jabatan dan tidak pula harta. Maka bagaimana mungkin kelompok seperti ini dikatakan intoleran? Padahal kalau ngaji, masya Allah subhanahu wa taala, ya jangankan melakukan tindakan-tindakan keributan, tindakan-tindakan yang menyakiti orang yang berdatangan di masjid. Mereka kalau ngaji di masjid, nggak ada suara-suara yang besar. Nggak ada orang yang teriak-teriak, berteriak-teriak dengan salawatan-salawatan sambil tentang-tentang, nggak ada. Mereka duduk tenang, mendengarkan, menyimak, menulis. Pulang pun seperti itu, tenang, damai, tidak ada. Kemudian riuk-riuk yang sangat menonjol, yang sangat kemudian menyakiti telinga orang lain dengan suara-suara salawatan, suara-suara dangdutan, suara-suara teriakan, joget-jogetan, menghalangi jalan. Tidak ada zaman dalam Allah Jalla Jalaluhu. Ini adalah merupakan, ya seharusnya pemerintah itu bijak. Ya, contoh seperti paslon ini yang ingin menjabat sebagai wali kota harus bijak melihat, ya pintar, pandang. Dan masya Allah sudah terbantah ada juga paslon yang mengatakan kalau memang dakwah salafi ini bermasalah, maka ada MUI Majelis Ulama Indonesia yang memang memiliki peranan yang sangat krusial di dalam melihat dan memperbaiki keberadaan umat. Tapi Majelis Ulama Indonesia sampai sekarang ini, sampai detik ini, tidak ada pun satu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan dakwah salafi ini bermasalah, sesat, menyesatkan, intoleran, radikal. Tidak ada. Karena kita berada di atas Quran dan Sunnah Nabi SAW, sementara Majelis Ulama, Quran dan Sunnah, apa bedanya? Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah menyimpang, tidak pernah bermasalah, tidak pernah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bermasalah dalam kebernekaan. Ada orang-orang yang berjalan di manhaj salafi adalah orang yang paling NKRI, Pak. Itu antum harus tahu. Kenapa saya katakan, anak katakan demikian, dakwah salafi paling NKRI. Mereka tidak pernah melakukan tindakan merusak negara, tidak pernah merampok uang negara, tidak pernah melakukan kerusakan, demonstrasi, mencela pemerintah, paling NKRI dan paling toleransi. Tapi kenapa sering kemudian ada mengatakan, ada yang nyoleteh, ada yang coleteh, kemudian nimbrung mengatakan kenapa dakwah salafi itu selalu membid'ahkan, mensyirikkan, kemudian mengharam-haramkan. Ya, itu kewajiban kita mendakwakan, menyampaikan kepada manusia apa yang halal, apa yang haram dalam Quran. Apa yang syirik, apa yang tauhid dalam Quran, apa yang maksiat dan apa yang tak dalam Quran. Tidak pernah lepas dari Quran dan Sunnah. Jadi kalau dikatakan intoleran, dari sisi mana dakwah salafi ini intoleran? Apakah kemudian jumlah mereka sangat banyak sehingga mengkhawatirkan ente yang mungkin selama ini melakukan banyak kesyirikan, banyak melakukan amal bid'ah? Ya minta maaf dalam perkara itu, wajib kita sampaikan. Adapun tidak pernah menunjuk hidung, sefulan, tidak pernah. Kita hanya menyampaikan secara mujmal. Adapun ente terima atau tidak, itu urusannya ente dengan Allah Jalla Jalaluhu. Maka inilah zaman dan Allah Subhanahu wa taala, betapa orang ini sekarang dengan ingin mendapatkan jabatan, berbagai macam cara mereka lakukan. Apakah dengan hoax, dengan fitnah, menjatuhkan pasangan yang lainnya, atau mengangkat sebuah isu yang tidak jelas seperti ini. Mengangkat isu yang tidak jelas, dakwah salafiyah itu intoleran. Ini kan tidak jelas, hoax. Ya, kemudian membawa habis semua kelompok-kelompok yang ada. Dari mana?
Itu tidak pernah dibubarkan secara radikal, tidak pernah diteriaki di luar masjid. Salafi Wahabi tidak pernah kemudian datang melakukan tindakan radikalisme, menggeruduk majelis yang lainnya, tidak pernah zaman terhentuma. Dari sisi mana dakwah salafi ini katakan intoleran? Nah, inilah zaman terhentuma Jalla Jalaluhu, yang seharusnya seseorang itu memiliki ketajaman berpikir, memiliki intelektual yang luas, dan bisa merangkul. Itu pemimpin harus merangkul semuanya. Dirangkul, diperbaiki apa yang rusak dari masyarakatnya, khususnya masalah kesejahteraan. Kemudian adapun dakwah, masya Allah, ya ulama dan para umara itu bersinergi di dalam memperbaiki keadaan umat, karena tidak ada yang bisa memperbaiki keadaan umat kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakmurkan masjid dengan kajian-kajian sunnah, dengan kajian-kajian tauhid, ya barulah ya keadaan umat ini akan menjadi baik. Barakallahu fikum, demikian apa yang ana bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.